Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini saya akan mempresentasikan untuk tugas yang diberikan dari dosen pengampu Bapak Dr. Agri Suwandi, STMT, di mana untuk judul makalah yang saya buat adalah inovasi terbaru alat pembuka kaleng aerosol atau saya beri nama Blade Rose. Ini merupakan adalah tugas dari akhir semester ya, mata kuliah perencanaan dan pengembangan produk. Untuk dosen pengajarnya Dr. Agri Suwandi, STMT, dan saya sendiri adalah Martua Manik dengan nomor pokok saya adalah 531-922-1021, Universitas Pancasila, program studi Magister Teknik Mesin Universitas Pancasila, Jakarta tahun 2021. Untuk outline yang akan saya jelaskan ya, untuk materinya yang saya akan presentasikan, yang pertama adalah latar belakang, kemudian sejarah alat pembuka kaleng, pengertian aerosol, kemudian studi analisa permintaan konsumen, desain Blade Rose itu sendiri, kemudian dimensi bahan dan fungsinya, proses pembuatan, cara kerja alat, kelebihan dan kekurangan, serta daftar pustaka. Untuk latar belakang saya ambil dalam kehidupan sehari-hari ya, khususnya baik itu untuk rumah tangga, untuk para pedagang, maupun untuk pekerjaan lainnya, dalam arti untuk barang-barang bekas ya seperti kaleng untuk dimanfaatkan kembali, itu memerlukan alat untuk membuka ataupun memotong kaleng tersebut. Banyak sekali alat-alat yang telah diciptakan oleh para ahli khususnya maupun para inovator untuk membuat alat untuk perancangan tersebut ya. Ide ini pun timbul ya dari gagasan kita lihat dari permasalahan yang timbul itu di rumah tangga sendiri. Untuk kaleng aerosol itu sulit untuk dibuka karena bagian atasnya memiliki tonjolan ya untuk pembuangan gas yang atau aktuator ya. Kemudian untuk bagian bawahnya sendiri ada cekungan sehingga diameternya pun untuk kaleng aerosol ini pun berbeda-beda ya. Kemudian saya merancangkan suatu alat yang saya beri nama Blade Rose, di mana Blade Rose ini adalah merupakan mata pisau ya, bentuknya seperti bunga dengan 3 buah mata pisau yang sama dan ketajaman yang sama untuk memotong alat kaleng aerosol tersebut. Untuk sejarah kaleng pembuka kaleng itu sendiri ya, diawali pada tahun 1810 yaitu oleh Peter Duran. Dia pertama kali membuat makanan dari kaleng, kemudian dia membuat juga untuk pembukanya yaitu dengan menggunakan palu dan pahat ya, sehingga sering terjadi kaleng tersebut mengalami kerusakan. Dan akhirnya pada tahun 1858 oleh Ezra Warner ya, dia menciptakan dan mendapatkan hak paten untuk alat pembuka kaleng ya, perpaduan antara pisau bayonet. Pada zaman itu banyak ya tentara untuk makan atau makan ransum ya dengan kaleng itu menggunakan pisau bayonet, sehingga terkadang untuk pisau bayonet itu sering terjadi kerusakan ya ataupun tumpul. Lanjut untuk tahun 1870 ditemukan kembali oleh William Wilmer. Dia menciptakan ya alat pembuka kaleng itu bentuknya ada roda pisaunya yang bisa dia putar ya. Akan tetapi alat ini masih kurang efektif juga, sehingga dikembangkan lagi pada tahun 1925 oleh perusahaan The Starken ya dari San Francisco dengan menambahkan sedikit roda bergerigi ya yang bisa berputar, sehingga untuk memudahkan bagi si penggunanya untuk menggunakan alat tersebut. Dan pada tahun 1900 sudah mulai berkembang alat-alat pembuka kaleng dengan sistem yang lebih otomatis kembali. Untuk perkembangan alat itu kita lihat di sini ya, perkembangannya mulai dari tahun 1870 sampai tahun sekarang 2021 sudah mengalami kemajuan dari ide-ide para ahli maupun inovator ya.
menciptakan alat-alat tersebut yang lebih efisien dan lebih ringan maupun untuk cara kerjanya lebih maksimal. Kemudian untuk pengertian aerosol itu sendiri, aerosol sendiri itu pertama kali ya ditemukan oleh John Patton Dunant ya. Dia pada tahun 1862 ya, tepatnya pada tanggal 8 April. John Dunant ini memakai yang di alat semprot untuk parfum maupun untuk cat semprot ya. Untuk pengertian aerosol sendiri adalah suatu partikel padat atau cair ya yang sangat kecil dan ringan sehingga dapat tersuspensi dan mengapung ya di dalam udara. Sedangkan untuk membedakan suspensi dari larutan yang sesungguhnya antara partikel dan padat dan cair itu maupun keduanya bisa kita lihat di dalam suspensi di kaleng aerosol itu sendiri. Kandungan gas aerosol ini ada dua, yaitu zat propelan untuk zatnya bentuknya padat maupun cair ya. Untuk cair sendiri itu atau liquid gasnya contohnya butana, isobutana dan propana, dan untuk gas yang dikompresikannya itu adalah kompresi gas seperti nitrogen atau karbon dioksida. Zat-zat ini sangat berbahaya ya bagi kesehatan tubuh kita, jadi harus tetap diperhatikan. Untuk dimensi kaleng yang saya ambil untuk sampel uji coba saya adalah dengan diameter itu 4,5 cm. Untuk tinggi dari katupnya ini dari bibir kaleng sampai ke aktuator itu adalah 1,6 cm. Sedangkan untuk tinggi kalengnya saya ambil yang 16 cm ya. Mengapa saya ambil contoh ini? Karena banyak sekali macam-macam dari kaleng aerosol itu dengan diameter yang berbeda-beda juga. Kemudian untuk penggunaan aerosol sendiri ya, itu banyak digunakan untuk perawatan diri, ya contohnya seperti parfum, krim pencukur, deodoran, maupun untuk semprot rambut. Untuk produk rumah tangga ya, untuk semir pembersih dan penyegar ruangan, terus bagian untuk pasar yang lebih banyak bagian kecilnya itu untuk cat otomotif dan juga untuk semprot serangga ya seperti baygon dan lainnya. Untuk makanan masih terbatas ya, hanya paling untuk sistem pembakarannya seperti untuk membakar stik. Dan ini adalah contoh-contoh dari produk kaleng aerosol itu, isinya juga pun berbeda-beda karena dengan manfaat dan kegunaannya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan untuk bagian komponen aerosol itu sendiri ya. Aerosol ini bentuk bagian atasnya ya, paling atas ini yang saya sebut ini adalah aktuator. Aktuator ini merupakan sistem ya untuk pengaturan atau pengontrolan ya keluarnya gas yang akan kita keluarkan. Kemudian ada valve body, di mana valve body ini merupakan katup untuk mengontrol juga fungsinya, baik itu gas yang akan dikeluarkan maupun tidak ya. Kemudian ada valve cup, deep tube ya, ini ada selang. Kemudian ada can body atau body kaleng. Yang di bawah ini adalah liquid fasenya ya. Jadi di sini ada fase liquidnya, di mana ini ada cairan, dan sini ada vapor fase atau ruang atau tekanan gasnya itu sendiri ya. Dan ini kita lihat di sini ada vapor fase-nya, di sini ada zat propelannya, kemudian ada liquid fasenya. Dan untuk studi analisa yang saya ambil itu dari permintaan konsumen ya. Berdasarkan analisa saya buat observasi dengan gambar sistematisnya seperti ini untuk observasi awal ya, untuk perumusan masalah sendiri, landasan teori, studi lapangan, kemudian kita ambil untuk identifikasi kebutuhan pekerja, dan situ kita ambil juga pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian saya uji validitas dan reliabilitasnya, kemudian kita tentukan valid atau reliable-nya. Setelah itu untuk aplikasi QFD ya, saya terangkan sedikit ya untuk aplikasi QFD ini ya. QFD ini pertama kali ditemukan oleh seorang profesor manajemen Jepang yang bernama Yoji Aoi ya. Dia membuat suatu quality untuk
penerjemah kebutuhan atau keinginan dari konsumen. Kemudian beliau juga untuk merancang produk yang akan dimiliki itu harus memiliki persyaratan dari teknik maupun karakteristik yang akan ditentukan ya. Sedangkan untuk fungsinya sendiri, QFD ini tuh sangat menguntungkan ya untuk meningkatkan kepuasan konsumen dan juga untuk memperpendek timeline untuk marketnya sendiri. Kemudian untuk mereduksi ya biaya perancangan sehingga kita jadi tahu biaya yang akan kita keluarkan dan berapa biaya yang kita dapatkan dari produk yang kita hasilkan. Kemudian untuk meningkatkan keuntungan bagi perusahaan itu sendiri. Selanjutnya untuk House of Quality merupakan reduksi dari metode QFD ini ya. Setelah kita dapat QFD, kita akan melihat rumus of quality-nya itu. Kemudian dari hasil observasi ke lapangan ya, dari sekumpulan pengamatan sehingga saya dapat customer requirement ya, permintaan dari konsumen bahwa alat yang mereka inginkan adalah cepat dan aman ya, mudah dibawa, multifungsi, mudah dibersihkan, serta materi itu tidak cepat berkarat. Kemudian setelah itu saya lanjutkan untuk uji validitasnya dengan 30 responden untuk nilai yang valid karena validitas yang diperoleh pada setiap putar itu melebihi R tabel ya, sama dengan 0,361. Sehingga seluruh pertanyaan itu diberikan kepada responden untuk tingkat kepentingan dikatakan valid. Adapun untuk hasil uji validitasnya itu kita lihat di tabel 2 ini, untuk posisi cepat dan aman itu untuk R hitungnya 0,591, R tabelnya 0,361, di keterangannya adalah valid. Mudah dibawa adalah 0,355, untuk R tabelnya 0,361 dikatakan valid ya. Selanjutnya untuk multifungsi 0,662, untuk R tabelnya 0,361 katakan valid, dan seterusnya. Kemudian untuk mengetahui kendala kuesioner yang kita telah susun perlu dilakukan uji reliabilitas ya. Pengujian ini dengan metode quality function development menggunakan rumus alpha round batch ya. Adapun untuk hasilnya kita lihat dari sini, dari perancangan rumusnya adalah N sama dengan P dikurang 1 dikurang Q, kemudian ZA per 2 dibagi oleh D kuadrat ya, di mana N ini adalah ukuran sampel minimum, P probabilitas sampel yang mewakili populitas, kemudian untuk Q-nya sendiri adalah 1 dikurang P, probabilitas sampel yang tidak mewakili populasi. Untuk ZA per 2 ini adalah nilai distribusi normal untuk tingkat ketelitian sebesar alfa ya. Untuk B-nya sendiri adalah nilai error yang diizinkan. Nah, untuk hasil dari perhitungan tersebut didapatkan sesuai dengan tabel pada tabel 3. Cepat dan aman itu R hitungnya adalah 0,71, QSI minimumnya 0,7470, untuk keterangannya adalah reliable. Kemudian untuk mengetahui tingkat kepentingan pekerja akan alat pembuka kaleng dengan inversion ratio yang 4:1, di mana 4 merupakan high inversion dan 1 merupakan low inversion. Subjek penelitiannya adalah ibu rumah tangga ya. Saya ambil untuk contohnya mahasiswa, anak usia di atas 12 tahun, dan para pedagang ya, dengan jumlah 30 laki-laki dan perempuan. Hasil penyebaran kuesioner ini dapat kita lihat pada tabel bahwa untuk atribut cepat ya dan aman itu inversionnya sebesar 1,86, untuk material tidak berkarat adalah 2,66. Kemudian dari kebutuhan respondennya diterjemahkan kembali untuk kebutuhan tekniknya atau technical response adalah sebagai berikut. Untuk tabel 5 ini, yaitu satu, untuk kualitas bahannya harus memiliki bahan yang baik dan lebih ekonomis. Kemudian untuk kualitas produknya juga bisa dijamin tahan lama ya. Untuk desain produknya juga dilihat lebih menarik, ringan, simple, dan bisa multifungsi. Kemudian untuk kegunaannya juga bisa didapat ya. Dan untuk hal tersebut merupakan dari kebutuhan untuk subjek dari technical response ini. Kemudian dari hasil ini rangkaiannya
kita buat suatu rumah of quality ya. Kita di tabel gambar di sini kita lihat bahwa cepat dan aman itu 1,06, kemudian untuk materi tidak berkarat itu 1,86. Ini adalah gambar dari house of quality. Kemudian saya akan menjelaskan untuk rencana anggaran biayanya. Setelah saya dapat dari analisa di atas, saya anggarkan untuk rancangan anggaran untuk perencanaan pembuatan alat pembuka kaleng aerosol yaitu sebesar Rp1.014.000 dengan bahan-bahan yang saya gunakan adalah stainless steel maupun karet dari rubber, per. Untuk plastiknya sendiri saya ambil dari plastik jenis PES atau polysulfone ya. Plastik ini strukturnya kuat dan tahan terhadap panas. Kemudian untuk upah pekerjanya sebesar 100.000. Setelah itu saya membuat desain untuk rancangan alat pembuka kalengnya itu. Ya, saya beri nama Black Rose. Kenapa saya buat Black Rose? Karena bentuk mata pisaunya berbentuk seperti bunga. Dan ini adalah gambar desain 2 dimensinya, sketsa gambarnya dengan proyeksi 1:2. Yang ini adalah gambar dari Black Rose itu sendiri. Kemudian ini posisi pada keadaan tertutup dan ini adalah pisau pada keadaan terbuka. Dan ini adalah untuk pegangannya dan ini adalah bagian warpingnya ya. Dan ini ada gambar mata pisaunya. Kemudian untuk desain berikutnya adalah ini adalah komponen-komponen yang berperan juga dalam Black Rose. Ada per, ada pipa pembuang gas, ada karet maupun struk atau baut ya. Kemudian ini mata pisaunya dan ini adalah ring boosternya dan ini adalah dudukan untuk mata pisau Black Rose tersebut. Kemudian kita satukan, jadilah seperti ini bentuknya dengan posisi mata pisau di atas, kemudian di tengahnya ada exhaust valve-nya atau pipa pembuang gasnya, yang di sebelah sini tengahnya ada karet ya untuk penjaga dari mata pisau itu tidak mudah goyang atau terlepas, dan juga memberikan kekuatan. Ini adalah gambar dari Black Rose yang sudah jadi, bentuknya seperti ini dengan 3 titik lubang, di mana fungsi 3 titik lubang ini adalah untuk memberikan kekuatan ya pada saat posisi kita akan melakukan pekerjaan, karena di mana di dalam lubang ini ada per pendorong yang nanti akan saya jelaskan. Jadi posisinya dia akan menarik ataupun melepaskan atau mendorong ya karet atau per itu sehingga si mata pisaunya itu bisa bergerak ya dengan leluasa. Kemudian ini adalah gambar dari pisau yang keadaan tertutup dan ini adalah pisau keadaan terbuka. Kemudian ini adalah pegangannya, di mana posisi pegangan ini atau tool holdingnya ditempatkan mata pisau itu di atasnya. Kemudian ini adalah bagian dalam dari sini ya, dari pembungkus atau warpingnya. Dalamnya itu ada ulir ya, karena ini posisinya untuk membantu pergerakan naik turun untuk membuka dari mata pisau ini ya, supaya terbuka maupun tertutup. Dimensi untuk bahan dan fungsinya, yaitu untuk pertama untuk Black Rose ini ya, saya rancang untuk tingginya sendiri itu adalah 16 cm dengan diameter bawahnya 4,8 dan diameter atasnya itu 5 cm. Kemudian untuk bahan yang saya pakai adalah bahan yang kualitasnya cukup baik, kuat dan tahan panas. Saya pakai polysulfone atau PES ya, dan juga pai atau polymet imet. Untuk beratnya itu sekitar 150 gram. Fungsinya adalah memotong bagian kaleng untuk dibuka bagian atas maupun bawah ya, dan juga sebagai alat bantu untuk memudahkan. Kemudian untuk bagian bagian lainnya yaitu adalah pembungkus warping. Dari bagian pertama ini adalah warping ya. Warping ini
Di dalamnya ada ulir-ulir yang fungsinya nanti untuk naik turun, untuk pergerakan, untuk membuka mata pisau maupun menutup mata pisau itu untuk memposisikan dalam keadaan aman setelah penggunaannya. Saya dimensikan untuk ukurannya, untuk tingginya adalah 12 cm, untuk diameter bagian bawahnya adalah 5 cm, sedangkan untuk bagian sekat antara jarak antara ulir dengan atas dengan bawahnya adalah 2 cm, untuk ulirnya sendiri adalah 8 cm. Bahan yang dipakai adalah sama ya, bahan plastik yang kualitasnya cukup baik, tahan panas. Kemudian untuk beratnya sendiri adalah 10 gram. Fungsinya adalah untuk sebagai pegangan tangan juga, untuk pekerjaan. Kemudian untuk menutup bed rose itu pada posisi aman setelah penggunaan. Kemudian untuk memutar ya bed rose itu keluar maupun ke dalam pada saat untuk digunakan maupun selesai pekerjaan. Kemudian bagian yang kedua ada lagi lain adalah pegangan alat ya atau tool holdingnya. Ini bagian ini saya dimensikan tingginya adalah dari bawah sampai mata pisau itu adalah 16 cm, sedangkan untuk tinggi pegangan tool holdingnya itu sekitar 11 cm. Dimana di luar bagian luar ini kita lihat bahwa tool holdingnya ini ada ulir-ulirnya juga, dimana fungsinya juga sama seperti warping tadi atau pembungkus tadi, itu untuk menaik atau turun dan membuka mata pisau tersebut ya. Untuk diameter bawahnya itu adalah 4,8, sedangkan tinggi mata pisaunya adalah 5 cm. Dan untuk bahannya juga sama, sedangkan untuk beratnya adalah 65 gram ya, karena bagian dalamnya ini cukup padat, karena nanti di dalamnya ditempatkan nanti ada tombol atau per penarik maupun pendorong untuk keluar masuknya mata pisau ini. Fungsinya juga untuk sebagai alat pegangan tangan kerja untuk menutup bed rose dan agar aman ya. Untuk dimensi yang ketiga adalah mata pisau ya. Ini adalah bagian terpentingnya. Mata pisau ini memiliki 3 mata pisau yang sangat tajam dan ukurannya sama, di mana bagian bawahnya ada lubang-lubang kecil. Ini nanti akan terisi oleh ring, di mana ring itu akan mengaitkan antara satu mata pisau dengan mata pisau yang lain, serta juga memberikan kekuatan atau pergerakan dari mata pisau itu sendiri. Untuk tingginya itu adalah sebesar 5 cm dan diameter pisaunya adalah 3 cm. Kemudian bahan yang saya gunakan adalah stainless steel yang cukup baik ya dan tahan karat-karat. Kemudian untuk beratnya sendiri adalah sebesar 40 gram. Untuk fungsinya memotong kaleng ya bagian bawah ataupun bagian atas untuk benda kerja yang akan kita kerjakan. Kemudian mencengkram pada saat posisi setelah selesai pekerjaan. Kemudian pada lubang ini ya tadi saya jelaskan untuk pergerakan dari kerja mata pisau atau blade rose tersebut. Kemudian untuk dimensi yang lain adalah cincin penguat ya atau ring booster. Cincin ini tadi saya jelaskan adalah untuk mengikat mata pisau satu dengan yang lainnya ya. Untuk diameternya itu saya rancang adalah sebesar 3,7 cm dan untuk diameter dalamnya itu adalah 0,1 cm karena ini akan terhubung ya dengan diameter dari mata pisau yang lubang kecil tadi. Untuk bahannya adalah saya ambil stainless steel juga yang tahan karat. Kemudian untuk beratnya adalah 2 gram. Untuk fungsinya adalah menghubungkan mata pisau dengan satu dengan lainnya, memberikan pergerakan ya agar semata pisau itu dapat mudah bergerak. Dalam arti seperti fungsi engsel ya. Kemudian untuk bagian yang lain adalah dudukan mata pisau ya, dimana dudukan ini atau blade holder ini ada 3 dudukan untuk menempatkan mata pisau di sini, sehingga mata pisau itu akan bergerak atau kuat pada saat kita akan melakukan pekerjaan. Ini bahan yang kita pakai adalah bahannya dari plastik ya untuk
dimensi ukurannya, lebarnya 3,5 meter untuk dudukan mata pisau, sedangkan untuk diameter luarnya ini adalah 5 cm ya. Bahannya sama, plastik ya, untuk bahannya pakai polisofon. Kemudian untuk beratnya adalah 18 gram. Fungsinya adalah tempat mata pisau itu diletakkan dan juga untuk membantu pergerakan mata pisau ya. Terus kemudian dimensi yang lainnya adalah pipa pembuang gas atau exhaust valve ya. Dimana nih pipa ini ditempatkan nanti posisinya di atas karet ya. Nanti saya akan jelaskan. Jadi pipa ini berfungsi untuk membuang gas yang ada dalam kaleng apabila gas sisa dari kaleng aerosol itu masih ada. Di sini ada bagian lubang kecil di mana tempat keluarnya gas itu setelah kita tekan. Kemudian ini adalah bagian basarnya, yaitu sebagai penahan juga fungsinya, maupun untuk landasan dari pipa gas ini ya. Untuk dimensinya adalah tingginya 1 cm, untuk dimensi bawahnya 0,3 cm, dan diameter basarnya adalah 2 cm. Bahannya saya gunakan adalah dari stainless steel ya, plat stainless steel bagian bawahnya ini. Kemudian untuk diameter beratnya adalah sebesar 6 gram. Fungsinya adalah memberikan tahanan kepada waktu kita bekerja, alat kerja kita atau di karet penahan ya. Kemudian untuk membuang gas sisa dari kaleng aerosol itu sendiri, dan juga untuk memberikan kekuatan pada saat proses pekerjaan. Untuk dimensi yang lainnya adalah karet pendorong atau flunger rubber ya. Di sini nanti ditempatkan di atas dudukan mata pisau ya, dan di mana karet pendorong ini sifatnya lentur ya, jadi bisa mendorong maupun ke bagian dalam kembali karena ditertekan oleh mata pisau dari blade itu sendiri. Untuk dimensinya adalah 2 cm tingginya, untuk diameter bagian dalamnya adalah 2 cm, untuk bagian diameter luarnya adalah 3 cm. Untuk bahan yang saya pakai adalah karet ya, yang kuat dan juga lentur. Untuk beratnya sendiri itu sekitar 4 gram, fungsinya adalah sebagai penahan dan memberikan juga pergerakan untuk mendorong maupun ke dalam untuk mata pisau blade cross itu pada saat selesai maupun sedang melakukan pekerjaan. Kemudian untuk komponen yang lainnya, untuk per pendorongnya, ini ada nih bentuk per pendorongnya, nanti ditempatkan di dalam pegangan alat ya, tool holdingnya. Ini adalah ujungnya, tingginya itu setinggi 2,5 cm, sedangkan untuk panjangnya adalah 2 cm. Jarak antara batang per pendorong ini dengan per itu adalah 1 cm, dan ini adalah bagian dari per pendorong itu ya. Fungsinya ini adalah sebagai penarik maupun mendorong mata pisau itu apabila kita akan melakukan pekerjaan. Untuk bahannya terbuat dari stainless steel yang kuat dan juga lentur. Kemudian untuk beratnya sekitar 2 gram. Dan juga fungsi yang lainnya adalah untuk sebagai alat penahan ya, pada waktu di lubang-lubang yang di pembungkus atau warping itu, pada saat kita putar dan posisinya sudah pas, dia akan muncul keluar, dan fungsinya adalah sebagai penahan mata pisau itu untuk bergerak. Selain dari karet pendorong tadi, ini juga sebagai fungsinya, dan juga fungsi yang ketiganya lagi adalah dari warping itu atau pembungkus itu, sehingga kekuatannya double, triple ya, dari 3 fungsi dari subjek tool-tool ataupun komponen-komponen yang ada di dalam sini. Selanjutnya untuk bagian yang lainnya adalah baut dan skrup ya, atau bolt dan koper. Ini
Bautnya saya gunakan itu tingginya 2,5 cm dan 1 cm ya. Bahannya adalah bahan baja lunak dan dari kuningan karena tahan terhadap karat ya dan kuat. Untuk beratnya adalah sekitar 3 gram. Fungsinya adalah untuk merekatkan atau menghubungkan ya bagian satu dengan. Kemudian untuk alat dan bahan untuk persiapan pekerjaan saya menggunakan alat-alat seperti mistar baja, protraktor, penggaris siku, jangka sorong, penggaris, penggores, penitip ya. Untuk mesinnya sendiri saya potong mesin potong, mesin guldi atau dirling, mesin tepuk, mesin las dan cetak. Kemudian untuk bahannya sendiri saya ambil stainless steel, plastik paste atau polisolvon, karet atau rubber, kemudian struk mur. Untuk sebelum melakukan pekerjaan ya sebaiknya kita harus memperhatikan juga dari segi keselamatan kerja ya. Jadi kita harus memperhatikan untuk memakai pelindung seperti kacamata, masker, sarung tangan, sepatu pelindung, helm pengaman, perlindungan telinga maupun untuk rompi safety ya. Kita tidak akan mau terjadi hal yang kita tidak inginkan, jangan sampai kita terjadi kecelakaan kerja dan merugikan diri kita sendiri. Kemudian untuk proses pembuatannya, langkah awal ya, untuk pembungkus warping, untuk rancangan alat atau holding tool yang hampir sama ya, juga untuk dudukan mata pisau itu. Mengapa saya bilang sama? Karena kita harus meleburkan plastik terlebih dahulu, kemudian setelah cair kita masukkan ke dalam cetakan masing-masing dari alat-alat komponen ini ya, baik itu pembungkus, pegangan alat, dudukan mata pisau, dan yang lainnya. Setelah kita cair, kemudian kita press ya, beri tekanan sedikit agar benar-benar kuat posisi dari cair benda plastik yang cair tadi. Setelah itu kita rapihkan atau kita bersihkan ya, kita amplas atau kita potong bagian-bagian yang masih terlihat tidak baik. Dan ini adalah gambar dari cetakan-cetakannya. Untuk proses pembuatan pipa pembuang gas ya atau exhaust valve, karet pendorong atau pelunggur dan rubber, mata pisau black rose, kemudian untuk baut dan skrupnya, kita cincin penguatnya. Langkah awalnya adalah kita memotong plat ya. Kita potong plat stainless steel ini dengan dimensi tebalnya itu 0,2 mm ya. Kemudian kita potong, kita sesuaikan dengan ukuran yang kita mau, kemudian kita tepuk dengan mesin tepuk. Selanjutnya tahap yang berikutnya adalah untuk pengelasan ya, menyatukan komponennya menjadi bagian yang kita inginkan, kemudian kita rapikan. Dan sedangkan untuk mata pisaunya ya, kita memerlukan alat yang lain juga seperti untuk pengeboran mana ada bagian lubang yang harus kita bor. Kemudian setelah itu baru kita rapikan alat-alat tersebut yang sudah kita kerjakan. Kemudian untuk cara kerja alatnya adalah yang pertama kali adalah kita melakukan tekanan dulu ya untuk tombol sesuai dengan gambar ini. Ada tombol warna hitam ini adalah yang tadi saya bilang untuk per pendorong itu dia akan turun ke bawah, dia akan melonggarkan mata pisau, kemudian setelah dia turun ke bawah, nih gambar ini turun ke bawah, maka mata pisau itu akan longgar ya, dalam arti tidak tertarik oleh si per pendorong ini. Kemudian barulah kita putar warping itu, warping ini ya kita putar ke bagian kanan. Karena mengapa kita ke bagian kanan? Karena di bagian ada tombol ya, dalam arti sekat supaya nanti si per pendorong ini tidak loss ya, atau keluarnya tidak, dalam arti tidak double, jadi satu sisi saja. Jadi untuk kuncinya dia posisinya adalah ke kiri dan untuk pembukanya adalah ke kanan. Kemudian kita putar sampai bagian mata pisau itu keluar dan warping ini akan turun mundur ke bawah karena mata pisaunya muncul ya. Kemudian
kita posisikan ya untuk exhaust valve-nya atau gas pembuang tadi, kita posisikan di bagian aktuator ini. Setelah kita lepas aktuatornya, nanti ada selang kecil, yaitu juga tempat keluarnya dari sisa gas yang ada dalam kandungan aerosol itu. Setelah kita tekan bagian pipa ini dan melihat dalam kondisi gas itu benar-benar sudah habis, barulah kita posisikan mata pisau black rose itu ke dimana titik yang akan kita potong. Nah, kemudian kita taruh di bagian sini ya, bagian di sini untuk posisinya kita tempatkan titiknya pisau, kemudian kita putar warping ini untuk mengunci dari mata pisau tersebut supaya tidak goyang pada saat kita melakukan pekerjaan. Kemudian untuk setelah memposisikannya, nah kita putar kembali sampai posisinya keadaan kuat ya, barulah kita memberikan tekanan sedikit pada bagian kaleng tersebut, karena mata pisaunya harus menembus kaleng tersebut untuk bisa kita potong. Beri tekanan sedikit, setelah dia tembus mata pisaunya ke bagian kaleng tersebut, maka putar blade rose tersebut, baik itu kita ke arah kanan maupun ke arah kiri, sampai benar-benar tutup kaleng aerosol itu terlepas dari bagian can bodinya atau bagian bodinya. Nah, demikian untuk proses cara kerja alat ini dari desain yang saya buat ya. Ini adalah desainnya, dimana kita lihat di sini ini bagian warpingnya, dan ini adalah bagian dari tool holdingnya, dan ini adalah mata pisaunya. Ini adalah komponen-komponen pendukung dari blade rose itu sendiri, sehingga menjadi satu kesatuan dan menjadi fungsi yang baik untuk digunakan untuk membuka kaleng aerosol itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya ini ada kegunaan atau kelebihan ya, kegunaan dari kaleng aerosol itu sendiri. Kelebihannya adalah lebih cepat ya, aman dan ringan karena beratnya hanya 150 gram. Hasil potongnya juga rata dan halus serta multifungsi, dalam arti bisa dipotong untuk kaleng-kaleng apa saja. Kemudian mudah dibawa kemana saja, mudah juga dibersihkan, dan materialnya tidak mudah berkarat ya. Namun untuk kekurangannya, akurasinya masih kurang dan kekuatan pernya juga kurang baik. Nah, demikian untuk presentasi yang saya dapat berikan hari ini. Semoga bermanfaat, dan ini adalah daftar referensi yang saya ambil. Untuk waktu dan kesempatannya, saya ucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Dr. Agri Suwandi STMT ya, dan juga teman-teman sekalian yang telah memberikan support dan dukungan, serta keluarga tercinta. Akhir kalam, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga makalah yang saya buat atau presentasi ini yang merupakan tugas dari ujian akhir semester, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.